Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak kelas 6 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita masih mempelajari IPAS bab 2, yaitu mengenai aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Beberapa aktivitas manusia memiliki dampak pada ketidakseimbangan lingkungan. Aktivitas-aktivitas tersebut menyebabkan perubahan besar pada lingkungan dan memengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Yang pertama adalah deforestasi. Deforestasi adalah proses penghilangan atau pengurangan luas hutan secara permanen. Proses tersebut terjadi ketika pohon-pohon dan tumbuhan lainnya yang ada di hutan ditebang atau dibakar agar lahannya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, permukiman, peternakan, atau industri kayu. Adapun manfaat hutan itu sendiri adalah: 1. Hutan menjadi tempat tinggal bagi hewan dan tumbuhan. Dan 2, hutan berperan dalam menjaga ketersediaan air. Deforestasi menyebabkan: 1. Hilangnya habitat hewan dan tumbuhan. 2. Meningkatkan risiko terjadinya bencana alam. 3. Berkontribusi pada perubahan iklim. Dan 4. Tanah menjadi gundul dan rusak. Yang kedua adalah penggunaan bahan kimia. Dalam bidang pertanian, bahan kimia seperti pestisida banyak digunakan untuk mengendalikan hama serangga. Namun, penggunaan pestisida yang berlebihan pada tanaman dapat menyebabkan serangga menjadi kebal terhadap jenis pestisida tertentu. Serangga yang kebal terhadap pestisida akan berkembang biak dengan cepat sehingga mengancam tanaman pertanian. Penggunaan pestisida secara berlebihan juga dapat membunuh hewan lain yang bukan hama perusak. Bahan kimia dari pestisida juga berpotensi mencemari air dan tanah. Pestisida yang digunakan dalam irigasi sawah mudah larut dalam air, sehingga menyebabkan air sawah tercemar dengan bahan kimia tersebut. Yang ketiga adalah pencemaran limbah atau sampah. Setiap hari kita menghasilkan banyak limbah rumah tangga. Sayangnya, banyak masyarakat yang memilih membuang sampah ke sungai atau tidak melakukan pemilahan sampah. Padahal, semestinya sampah dipilah agar dapat mendukung program daur ulang dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Berdasarkan jenis fisiknya, limbah dibagi menjadi 3. 1. Limbah padat. 2. Limbah cair. Dan 3. Limbah gas. Berdasarkan jenis senyawanya, sampah dibagi menjadi 3. 1. Sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah jenis ini mudah mengalami pembusukan dan dapat terurai. Contoh, sisa-sisa makanan, kotoran hewan, dan dedaunan. 2. Sampah anorganik. Sampah anorganik adalah jenis sampah yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami dan sulit terurai di tanah. Contoh, kaca, plastik, dan kaleng. Dan 3. Sampah berbahaya atau beracun. Sampah B3 mengandung bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Contoh, limbah medis, pupuk kimia, pestisida, sampah elektronik, dan limbah dari laboratorium. Ini adalah contoh sampah organik, sampah anorganik, dan sampah limbah medis.
Yang keempat adalah perusakan terumbu karang. Terumbu karang adalah kumpulan hewan-hewan kecil yang disebut polip karang. Polip karang adalah makhluk hidup berbentuk tabung kecil yang menempel erat dengan batu karang. Mereka hidup dalam koloni besar dan bersimbiosis dengan alga mikroskopis yang memberikan warna dan menyediakan sumber makanan melalui fotosintesis. Koloni polip karang membentuk struktur batu kapur yang kuat dan indah yang kita kenal dengan terumbu karang. Terumbu karang menjadi tempat tinggal bagi berbagai makhluk hidup di dalam laut. Di sana, ribuan jenis tumbuhan, ikan, dan biota laut lainnya hidup bersama. Setiap terumbu karang dapat menjadi rumah bagi sekitar 3.000 jenis karang, siput, udang, dan ikan. Terumbu karang biasanya dapat ditemui di perairan laut tropis. Salah satu terumbu karang terbesar di dunia adalah Great Barrier Reef di Australia, yang panjangnya mencapai 2.000 km. Dan yang kelima adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang istimewa. Di negara kita terdapat banyak sekali hewan dan tumbuhan yang hanya dapat ditemui di Indonesia. Namun, sayangnya, kekayaan alam kita semakin berkurang. Hal itu terjadi karena sumber daya alam hayati kita dimanfaatkan secara tidak terkendali. Dampaknya, beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia menjadi terancam punah. Ini adalah contoh hewan-hewan yang diburu. 1. Hiu. 2. Harimau. 3. Buaya. 4. Gajah. 5. Badak. Dan 6. Penyu. Dan ini adalah contoh tumbuhan yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. 1. Pohon jati. 2. Pohon cendana. 3. Kayu hitam atau eboni. Dan 4. Pohon gaharu. Oke anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Sekian, wassalamualaikum.